kita harus memahami akibat hukum dari setiap kata yang kita tulis dengan jari kita, yang kita ketik dengan jari kita. Itu ada akibat hukumnya, akibat hukum pidananya yang bisa mengarahkan kita pada tuntutan pidana. Nah, sekarang ini Pak, permasalahan tentang penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan politik itu kan tentu menjadi salah satu perhatian utama, mengingat dampaknya itu yang bisa merugikan tata kelola dari demokrasi itu sendiri. Apakah ada regulasi yang dapat membimbing pemerintah dalam mengatasi masalah penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan politik? Nah, kalau ada, lalu bagaimana penerapan regulasi tersebut dalam praktek hukum nasional? Waduh, pertanyaannya ya, udah kayak anak-anak yang tesis, jadi udah S2 ini. Luar biasa, soalnya saya coba teman-teman mungkin bisa memberikan penjelasan gitu ya. Jadi dari pertanyaan yang adik sampaikan tadi terkait dengan regulasi, apakah ada? Ada regulasi yang bisa dijadikan acuan pemerintah, ya kan, bukan hanya pemerintah, ada pemerintah, acuan masyarakat, acuan badan hukum atau acuan parpol, ya. Nah, ya apabila apa yang disampaikan di dalam ruang digital tadi itu merugikan, ya kan, dalam hal penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan politik begitu. Kemudian selanjutnya apa regulasinya, ya kan? Nah, kalau terkait dengan politik, bagaimana pertanyaan adik tadi, kalau tidak salah ada terkait dengan politik, ya, atau kepentingan politik, ya. Jadi apabila kita lihat penerapan regulasinya dalam praktek, apalagi sekarang menjelang pemilu 2024, ya kan, tentunya pemerintah dan stakeholder terkait, ya kan, serta elemen penyelenggara pemilu, pengawas pemilu seperti KPU, kemudian Bawaslu, kemudian DKPP, ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu harus mengantisipasi untuk menyiapkan, mengantisipasi dengan menyiapkan atau perangkat berupa peraturan, ya, tentang tata cara berkampanye di medsos bagaimana, dan kemudian khususnya terkait dengan penggunaan teknologi digital, ya kan, seperti regulasi yang diperlukan itu adalah keharusan mencatat dan melaporkan penggunaan platform, ya, platform dari iklan politik tertentu. Nah, ketika iklan politik itu ternyata ada kedugaan tidak baik, ya, katakanlah ada penyalahgunaan, nah itu katakanlah Bawaslu atau DKPP itu bisa melakukan penindakan. DKPP dalam hal ini, ya, KPU bisa melaporkan. Kemudian mengharuskan kandidat atau parpol, regulasinya, ya, regulasi terkait dengan mengharuskan kandidat, parpol atau peserta pemilu untuk melaporkan akun di medsos yang digunakan untuk kampanye, gitu kan harus terdata, ini harus ada regulasi dari pemerintah, dari KPU, misalnya, kemudian dari Bawaslu yang disampaikan di KPP. Nah, ini untuk apa? Untuk memantau. Jadi KPU nanti kita bekerjasama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi itu memantau katakanlah kampanye yang dilakukan di medsos, ya kan? Apakah itu mengandung ujaran kebencian? Apakah itu ada hoax yang disampaikan? Apakah itu ada hal-hal lain yang menyeratkan terkait dengan tuntutan hukum di sana? Nah, itu bisa dipantau. Apabila ada, itu bisa melakukan peneguran begitu. Nah, apabila terkait dengan parpol sendiri, ya, parpol sendiri, maka sebenarnya itu bisa ada sanksinya, sebenarnya ada sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Parpol, ya, Undang-Undang 2 tahun 2011, ya, itu sebagai perubahan dari Undang-Undang 2 tahun 2008 tentang Parpol begitu. Nah, kemudian juga katakanlah ada juga regulasi yang bisa dipergunakan, misalkan dalam teknologi untuk kepentingan politik tadi, ya, misalkan orang per orang atau parpol, misalkan, ya kan, misalkan mengupload ini data pribadi, misalkan dari masyarakat, misalkan, ya, katakanlah untuk kepentingan dia, misalkan, ini loh kita hukum kita ini ditahan atau apa, sebagai contoh, misalkan, ya, data pribadi KTP atau apa jadi upload, misalkan tidak di blur, gitu kan, tidak di blur, kemudian itu dipergunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan partainya. Nah, ini ada aturannya juga, Adit. Jadi ada undang-undang namanya Undang-Undang 2007 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu
bisa dikenakan juga ke sana KPU, bisa ke sana KPU atau orang per orang yang merasa dirugikan itu bisa apa istilahnya mengajukan tuntutan melalui kepolisian, ya bisa membuat laporan melalui kepolisian terkait dengan adanya pelanggaran data pribadi. Itu bagaimana diatur dalam pasal 65 ya, 65 ayat 123, dan sanksi pidananya ada di pasal 67 ayat 123. Ancaman hukumannya nggak main-main, lumayan 5 tahun, dan dendanya nggak main-main juga 5 miliar. Itu ya, jadi itu terkait dengan katakanlah penggunaan data. Tapi apabila ternyata di dalam kampanye dia penggunaan teknologi oleh untuk kepentingan politik tadi, ternyata di dalamnya ya yang tadi kita sampaikan di platformnya ya kan, atau di akunnya itu memuat tentang ujaran kebencian misalnya, memuat tentang hoax misalnya, atau memuat tentang kesusilaan misalnya, aplikasi mati misalnya, pencemaran nama baik. Itu regulasi yang bisa digunakan adalah ITE. Nah, ITE ada tahun semua dan yang 11 2008 di mana ada perubahan ya dengan undang-undang terbaru 19 tahun 2016. Itu beberapa regulasi yang sudah ada 3 regulasi yang sudah ada, ya kan, atau mungkin bahkan bisa lebih, dan ada beberapa regulasi yang harusnya dipersiapkan oleh para penyelenggara atau pengawas pemilu. Begitu aja. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti emang kita tuh harus berhati-hati ya dalam bermedia sosial, jangan sampai kita kena pasal-pasal yang tentunya sangat merugikan diri kita sendiri. Apa yang saudara sampaikan, kira-kira masuknya di dalam salah satu pasal di sini. Kalau masuk, ya nanti bisa jadi itu jadi masalah.